pertemuan pertama ini membahas mengenai e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis secara otomatis atau semi-otomatis via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pengawasan data internal ataupun eksternal secara lebih efisiensi dan fleksibel. E-bisnis ada yang namanya supply chain management atau SCM, yaitu suatu aliran barang, jasa, informasi, dan yang lainnya dari para penyalur pabrik dan gudang-gudang sampai kepada pelanggan. Komponen supply chain ada 3, yaitu upstream SC dan internal SC dan downstream SC. Tipe dari supply chain yang pertama membuat persediaan yang terintegrasi, kedua pengisian ulang yang berkelanjutan, ketiga build to order, keempat channel enabling. Salah satu contoh dari e-bisnis adalah e-commerce. E-commerce merupakan transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Internet adalah jaringan di dalam sebuah perusahaan. Internal maksudnya adalah jaringan di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan internet adalah jaringan komputer berskala besar dapat berhubungan satu sama lain. Eksternal, hubungan komunikasi antara perusahaan tetapi di luar perusahaan tersebut. 6 area pendukung e-commerce. Yang pertama kebijakan publik, yang kedua marketing, yang ketiga layanan pendukung, yang keempat hubungan bisnis, dan yang kelima manusia. Pada pertemuan pertama ini juga kami para mahasiswa membuat 3 akun pemasaran online, yaitu ada Facebook, Instagram, ataupun e-commerce seperti Shopee. Nah, di sini saya membuat akun pemasaran online yang Facebook yaitu bernama LDN Dekoruma, Instagram LDN Dekoruma, Shopee LDN Dekoruma. Nah, maksud dari LDN Dekoruma itu saya menjual perabotan rumah tangga. Alasan saya menjual perabotan rumah tangga karena customernya itu bisa dikatakan banyak, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, pengantin baru, anak-anak kos, bahkan anak-anak kecil pun bisa menggunakan perabotan rumah tangga. Jadi itulah alasan saya kenapa menggunakan alat-alat perabotan rumah tangga, menjual perabotan rumah tangga. Pertemuan kedua membahas mengenai dasar-dasar e-commerce. Yang pertama, konsep dasar e-commerce. Konsep dasar e-commerce yaitu ada automation, ada integration, ada publishing, ada integration dan ada transaction. Pada automation yaitu sistem bekerja secara otomatis, bisa diakses kapan saja, di mana saja. Sedangkan integration yaitu sistem ini dibuat secara terintegrasi, ada klien, ada server yang menampung data-data produk. Yang ketiga yaitu publishing, yaitu digunakan sebagai media publikasi. Selanjutnya ada interaksi antara penjual dan pembeli. Itu maksud dari sebuah interaction. Lalu ada transaction, yaitu adalah transaksi jual beli antara pelanggan dan
antara pelanggan dan e-commerce sendiri. E-commerce artinya adalah yang huruf E itu di depannya adalah singkatan elektronik apabila disambung menjadi electronical e-commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Nah, pada dasar-dasar e-commerce ini juga membahas mengenai komponen lama e-commerce. Adapun komponen lama pada e-commerce yaitu yang pertama telepon, fax, PAX dan television, electronic payment transfer system, electronic data interchange atau EDI, dan internet. Setelah pembaharuan atau upgrade, e-commerce memiliki komponen terbaru, yaitu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet, ada advertisement, ada production, ada purchase, ada payment, ada delivery of service, dan internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Serta ada interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Internet dan www. Internet adalah infrastruktur global menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. www atau disebut dengan World Wide Web sebagai mekanisme sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Internet merupakan infrastruktur informasi lokal ataupun global menghubungkan internal organisasi. Pada dasar-dasar e-commerce juga membahas tentang keuntungan dari e-commerce, keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan dari e-commerce yaitu biaya operasional berkurang, tidak perlu biaya publikasi yang mahal hanya dengan men-share link ke sosmed, maka masyarakat di luar sana bebas menemukan e-commerce kita. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan. Hanya bertransaksi, kita bisa belanja apa saja di sini. Dari sisi admin bisa melayani di depan server saja. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, customer service cukup menjawabnya di depan komputer saja. Selanjutnya, memperbesar aliran pendapatan baru. Dengan mudah memulai bisnis baru, cukup foto, posting, dan publish. Meningkatkan pasar, otomatis konsumen kita bisa meningkatkan dengan besar, tidak hanya di kota negara, apalagi diposting dengan bahasa asing dan menggunakan SEO. Melebarkan jangkauan pasar. Nah, sekarang kerugian dari e-commerce sendiri. Kerugiannya yang pertama yaitu rasa kurang puas terhadap fisik barang. Ini seringkali terjadi karena kita hanya melihat foto produk, terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sendiri. Yang kedua, kurang percaya dengan barang yang dipesan karena produk berbentuk digital. Yang ketiga, kultur bahwa belanja rekreasi, belanja itu jalan-jalan. Nah, dengan adanya kerugian juga ada resiko pada e-commerce sendiri, yaitu yang pertama adalah kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain
yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Selanjutnya, ada kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Lalu, ada penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Kehilangan kepercayaan dari konsumen sendiri. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau, yang mengakibatkan hilangan kepercayaan dari konsumen sendiri. Selanjutnya ada kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Misalnya, jasa pengiriman barang, ternyata di saat pengiriman dan keterlambatan atau sebagainya, hasilnya konsumen jadi khawatir dan malah mengecewakan. Tipe-tipe e-commerce. Yang pertama, business to customer, yaitu penjual itu organisasi atau perusahaan. Pembeli itu customer, disebut juga dengan electronic retailing. Toko elektronik riset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya, customer membeli buku di toko virtual di internet, Amazon. Yang kedua, business to business. Business to business yaitu penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contohnya, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange Global, contohnya Global Source. Yang ketiga ada customer to customer. Customer to customer ini pembeli dan penjual sama-sama seorang customer. Contohnya, seperti toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Contohnya eBay. Customer to business. Customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan. Contohnya harga, kualitas produk, merek, dan lain-lainnya. Contoh e-commerce-nya yaitu Priscilline.com. Modal sistem e-commerce. Nah, ada sisi klien yang mengakses lewat laptop, ada sisi server yaitu service system, ada web server serta application server, dan back-end system yang mengolah database. Di antara klien dan sisi server biasanya dilengkapi dengan firewall agar tidak mudah dibobol oleh seorang hacker. Pada pertemuan 3 membahas mengenai communication revolution. Communication revolution dulu menggunakan surat menyurat, beralih ke teleponan, lalu beralih ke televisi, hingga sekarang menggunakan teknologi seperti handphone, laptop, dan internet. Ekonomi digital dari masa agrikultur ke masa industrial hingga ke masa yang menggunakan digital. Internet, suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagai informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah, bisnis, masyarakat, bahkan umum. Mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995. Dikenal sebagai basis foundation dari Neo Digital Network Economy.
Karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru. Di negara lain, perkembangannya eksponensial. E-bisnis, penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya, merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi TI. Di dalam e-bisnis ada e-commerce. Nah, e-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Model bisnis tradisional bisa dengan model tradisional adalah pembangunan bisnis yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan juga BUMD. Usaha atau bisnis tersebut juga bekerja sama dengan tempat usaha seperti halnya ruko, pertokoan, dan lain sebagainya. Dengan model bisnis tradisional, pembeli atau konsumen biasanya langsung bertemu dengan penjual atau yang menawarkan barang, seperti halnya jual beli di pasar, koperasi, dan lain sebagainya. Biasanya berawal dari modal yang kecil sehingga tidak terlalu mendapatkan untung yang besar. Model e-commerce. E-bisnis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk bisa berhubungan dengan sistem pemrosesan data secara internal dan juga eksternal secara lebih efisien dan juga lebih fleksibel. E-bisnis juga banyak digunakan untuk saling berhubungan dengan pihak supplier maupun mitra bisnis perusahaan, dan juga untuk bisa menentukan dan melayani kepuasan pelanggan agar bisa lebih baik lagi. Bisnis ini tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah saja dan tidak tergantung tempat dan waktu. Siklus penerapan TI dalam bisnis. Teknologi informasi. Teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Teknologi bergerak ke arah supaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur aplikasi bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam suatu perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki di masa untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses dan aplikasi, serta hubungan antar satu sama lainnya. E-Business Application ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, slipping maksudnya, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. CRM yaitu atau Customer Relationship Management. Sistem ini real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. EAA yaitu Enterprise Application Integration merupakan konsep integrasi
berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil di model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. SCM atau Supply Chain Management, yaitu manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. ECS, Enterprise Collaboration System, adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi di pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Sell order atau yang biasa disingkat dengan SO adalah penawaran yang diberikan oleh pihak penjual pada pembeli. Menurut pengertian lainnya, sales order adalah dokumen penawaran penjualan tertulis yang mengonfirmasi penjual atas suatu barang atau jasa. Maka, dapat disimpulkan kalau SO adalah dokumen penawaran penjualan yang diberikan oleh pihak penjual pada pihak pembeli. Dokumen tersebut dibuat untuk mengkonfirmasi penjualan produk atau jasa dalam suatu transaksi. Pemesanan barang dimulai dari customer memesan produk menggunakan HP, laptop diterima oleh customer manajemen. Terus diberikan harga, ternyata deal, barangnya ada, lalu proses packing, mengirim barang, lalu proses pembayaran. Kalau bisnis online, bayar dulu baru dikirim, alias COD ataupun yang lainnya. Mengapa harus e-bisnis? Alasannya yang pertama yaitu kita bisa melayani customer kita dan rekan bisnis kita dengan cepat dan efektif, serta efisien. Yang kedua, kita bisa membuka peluang pasar baru, memperluas produk, memberikan pelayanan yang mudah. Ketiga, meningkatkan profit atau laba alias untung. Keempat, kita bisa bertahan pada kondisi yang kompetitif antara perusahaan, produk, dan customer. Positif dari e-bisnis. Yang pertama, akses yang sangat mudah. Maksudnya, ialah supaya dapat terhubung atau juga berinteraksi jarak jauh atau juga tidak langsung dengan konsumen. Maksudnya, akses pembelian tidak harus langsung bertemu dengan penjual. Para pembisnis juga hanya sangat membutuhkan koneksi internet yang memadai. Lebih tepat sasaran. Jadi, para pembisnis yang mempromosikan produknya juga akan lebih tepat sasaran sehingga para konsumen pun juga akan bertambah. Menghemat waktu. E-bisnis sangat menghemat waktu karena interaksi yang dilakukan hanya secara online atau virtual. Tidak perlu bertemu dengan customer maupun bertemu dengan penjual. Tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kebanyakan orang-orang itu beranggapan bahwa untuk dapat memulai suatu bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, khususnya di dalam melakukan promosi produk yang akan dijual. Sedangkan untuk sekarang ini bisa dilihat banyak sekali orang yang berbisnis dengan menggunakan internet atau secara online dengan modal yang sedikit, hanya dengan modal yang kecil serta didukung dengan koneksi internet yang memadai. Banyak juga orang yang langsung dapat menjalankan bisnis, contoh dari bisnis di internet yang menjadi reseller, jadi hanya dengan menjual ulang produk-produk yang sedang dijual oleh penjual lain, tentunya dengan kesempatan yang telah disepakati sebelumnya. Alasan lainnya
positif dari e-business yaitu meningkatkan efisiensi operasional internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran, meningkatkan revenue stream baru atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Dapat meningkatkan market exposure dan juga memperpendek waktu produk cycle, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan value chain, mendukung ketersediaan layanan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan dukungan penjual, meningkatkan efisiensi dan aktivitas sumber daya manusia. Tadi sudah dijelaskan positif dari e-business. Nah, ada juga negatifnya dari e-business ini, yaitu pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Si korban ini maksudnya antara penjual maupun customernya. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Perusahaan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan kita sendiri. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak luar yang tidak berhak, misalkan pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh penggunaan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Nah, ada juga faktor keberhasilan dari e-business. Yang pertama, validity, yaitu validitas. Kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Integrity atau integritas, kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Privacy atau privasi, keberhasilan transaksi, bisnis, dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Faktor penyebab kegagalan e-bisnis. Pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change management. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Buruknya infrastruktur komunikasi. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. Adanya masalah keamanan dalam berinteraksi. Kurangnya dukungan finansial. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang berinteraksi atau cyber law. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-bisnis. Pertemuan keempat ini membahas tentang infrastruktur e-bisnis. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberi layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Sekilas rutinitas di internet. Yang pertama, layanan Google Docs.
layanan email via Gmail atau Yahoo Mail, akun di jejaring sosial, streaming dari YouTube, penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox. Semua layanan gratis ini menggunakan teknologi cloud computing. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang dan lain-lainnya. SIM dan TI mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan ada Enterprise Resource Planning atau ERP, System Application and Product in Data Processing atau SAP, Supply Chain Management atau SCM, Customer Relationship Management atau CRM, Decision Support System atau DSS. Enterprise Application Integration atau EAI merupakan solusi untuk masalah tersebut karena EAI merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasi seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platformnya. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. 10. Bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil atau menengah? Dan pertama, bangun website, buat sistemnya, tentukan produknya, kenalkan produknya, dan raih keuntungannya. Pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini membahas tentang pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Yang pertama, e-business planning process, yaitu penyusun visi nilai bisnis dan nilai penyusunan. Model dan strategi 2 dalam e-business. E-business IT, strategis dan arsitektur. Aplikasi e-business, pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam e-business, teknologi manajemen, pengelolaan e-business dan IT strategi, pengelolaan perkembangan, aplikasi dan teknologi, pengelolaan IT organization, perencanaan e-business. Dalam bagian proses perencanaan e-business difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses produk dan pelayanan. Kemudian perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Proses perencanaan ini terdiri dari
3 komponen utama. Yang pertama, pengembangan strategi. Pada tahap pengembangan strategi ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Resource management mengembangkan suatu perencanaan strategi untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya teknologi informasi termasuk personal, IS, hardware, software, dan data dan network bisnis. Teknologi arsitektur membuat suatu pilihan IT strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce intensif. Arsitektur teknologi informasi. Teknologi platform. Internet internal, eksternet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasi dengan aplikasi perangkat lunak. Sumber-sumber data. Banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse dan internet ataupun internal database yang menyimpan data, menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Arsitektur aplikasi. Aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai sesuatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-bisnis inisiatif, juga proses bisnis secara keseluruhan. IT organization, bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau strategi yang diformalisasikan selama proses perencanaan strategi. Multimedia sistem platform menggunakan sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses atau teknologi lainnya dikembangkan. Contoh dari situs e-bisnis. Yang pertama ada bidang perbankan, yaitu BCA, Wells Fargo. Bidang kosmetik ada Avon, bidang peralatan listrik ada General Electric. Komponen-komponen e-bisnis ada kartu kredit dan virtual shop. Perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industrial dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. E-produk yang sering disebut e-produk adalah produk berupa informasi, produk entertainment, produk jasa. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 membahas tentang supply chain management atau SCM. Untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier
perusahaan transportasi dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru pada tahun 1991-an yang supply chain management. Supply chain management adalah jaringan perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perubahan paradigma, persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lainnya. Tujuan supply chain management. Yang pertama, memaksimalkan keseluruhan nilai. Contoh, dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60. Rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya seperti informasi, penyimpanan, transportasi, komponen perkiraan, dan lain-lainnya. Keuntungan rantai pasokan sama dengan $60 jumlah biaya. Keuntungan rantai pasokan atau total laba dibagikan di semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahap individu. Pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sumber biaya adalah arus informasi produk dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. MRP yang efektivitas adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasokan untuk menghasilkan jumlah keuntungan supply chain management. Masalah pada supply chain. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TI. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan logistik eksternal. Tantangan mengelola supply chain. Tantangan pertama yaitu kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Contoh kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Contoh kompleksitas eksternal perusahaan. Supplier menginginkan pemesanan produk dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah.
Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dengan sistem JIT atau kuantitas kecil-kecil. Tantangan kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produk maupun transportasi. Sumber ketidakpastian. Pertama, ketidakpastian dari pembeli. Kedua, ketidakpastian supplier terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Ketiga, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja yang waktu maupun kualitas produksi. SCM adalah metode alat atau pendekatan pengelolaan. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Definisi SCM. SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasi pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektivitas agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Komponen SCM. Upstream Supply SCM meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Aktivitas utama adalah pengadaan. Kedua, internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dan para penyalur ke dalam keluaran organisasi tersebut. Aktivitas utama adalah manajemen produksi, pabrik, dan pengendalian perusahaan. Downstream supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan kepada distribusi, transportasi, pergudangan, dan after sale service. Peran teknologi internet, electronic procurement. Salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah e-auction, yaitu yang aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Pembeli mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Supplier dengan harga terendah yang dianggap menang. Peran teknologi internet. E-fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Menerima order melalui email atau web broadcasting, mengelola transaksi, manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk dan kegiatan administrasi gudang secara umum. Kegiatan reserve logistik yang berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Baiklah, itu adalah rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 media sosial dan pemasaran online. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.